Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun, Asiyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah SAW pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Asiyah, istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asiyah. Karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun adalah Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjarakan dan disiksa. Di sana Fir'aun adalah raja yang sangat zalim. Ia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi dengan sifat yang sombong itu, dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Dan bahkan Asiyah berkata, aku tidak sudi dinikahi oleh Fir'aun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah SWT. Tapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua Asiyah atau karena hal yang lain. Dan pada akhirnya, Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lantas bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah istri Fir'aun yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dalam Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat At-Tarim ayat 11. Sobat-sobatku seiman, Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena di waktu Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun suaminya ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seorang. Fir'aun suaminya ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya. Karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masitoh tukang sisir putri Fir'aun. Masitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anak-anaknya. Nah, Asiyah ini juga sama, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun,
karena tak mau menyembah Fir'aun. Di saat itulah Asia mulai menunjukkan keimanannya. Asia tidak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini, yang tega menggoreng hidup-hidup Masitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Asia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun ini. Lantas Asia mendatangi Fir'aun dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika itu Fir'aun pun terkejut. Istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masitoh. Maka Fir'aun pun marah, kemudian ia meminta kepada Asia untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asia tidak mau. Asia berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Diusirlah Asia dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia bertanya bagaimana pendapat kalian tentang Asia binti Muzahim. Dan mereka menjawab dengan puji-pujian. Intinya, Asia terkenal seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu, bunuhlah dia." Akhirnya diambil keputusan di ruang itu bahwa Asia harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu Asia ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan, pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Setelah Asia ditinggalkan sendiri di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asia ini, yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan-pasukan kerajaannya. Maka ditanya lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hati Asia ini, maka Asia menjawab, "Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini, tambah marahlah si Fir'aun. Kemudian ia menyiksa Asia, dipukulinya Asia secara membabi buta. Dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari dan sambil dipukul-pukul. Asia dipaksa murtad, tapi dia tidak mau sampai-sampai pakaian Asia binti Muzahim terlepas sebagian karena siksaan dari Fir'aun. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia ini, selama Asia mengalami penyiksaan, ia tidak pernah merasakan sakit. Malahan Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asia ini tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksa Asia ini. Dan dia berkata, "Lihatlah, aku sudah mengazab dia. Aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa." Dan pada suatu momen ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas dan karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asia. Sobat-sobatku seiman, ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, karena Asia sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asia ini mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doa itu. Maka ditempatkannya istana yang diminta Asia ini. Di peristiwa itu, Asia benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Fir'aun berkata, "Lihatlah wanita itu, gilanya semakin menjadi. Dia tertawa sementara dia sedang diazab." Maka Asia binti Muzahim pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya dan wafatlah Asia binti Muzahim husnul khatimah.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Asiyah dan Fir'aun. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.